Kompasnya kami lanjutkan dengan informasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara menargetkan hunian sementara atau huntara bagi para korban banjir bandang yang bisa rampung dalam waktu dekat. Warga terdampak banjir pun bisa menempati hunian sementara ini pada pertengahan bulan Agustus yang akan datang. Setidaknya ada 2 lokasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk para korban banjir bandang, yakni Desa Meli dan Petambua. Untuk Desa Meli, Pemda membangun 400 hunian sementara di lahan seluas 2 hektar. Hunian sementara ini akan diberikan pada korban banjir bandang di Kecamatan Baibunta. Nah, sementara untuk Kecamatan Masamba, pemerintah daerah menyiapkan lahan 12 hektar di daerah Petambua. Untuk pemerintah daerah itu menyiapkan lahan. Lahan yang kita siapkan oleh pemerintah daerah itu berada di Desa Meli sana, itu kurang lebih 2 hektar. Kemudian rencana pembangunannya itu kurang lebih 400 unit. Dan itu dikerjakan oleh tenaganya aparat TNI dan Polri. Kemudian biayanya dari provinsi. Kemudian pemerintah daerah juga menyiapkan sharing dana untuk lantai. Pembuatan lantai dari bangunan tersebut. Nah, rencananya insya Allah sebulan merupakan progres yang diberikan oleh jajaran pemerintah gubernur bersama Bapak Kapolda dan Bapak Panglima. Kita langsung menuju ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di sana ada jurnalis Kompas TV, rekan kami Eki Muzakir. Eki, hingga hari ini jadi berapa jumlah korban yang hilang dan bagaimana proses pencariannya, Eki? Ya, hingga hari ini data yang kami terima dari BPBD Luwu Utara menyebutkan bahwa masih ada 10 warga yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, tim Basarnas gabungan juga terus melakukan penyisiran di sejumlah lokasi, termasuk beberapa diantaranya di Desa Rada, di Kecamatan Baibunta dan juga Kecamatan Masamba, Sulawesi Selatan. Nah, ada sekitar 340 warga atau personel Basarnas yang dikerahkan untuk menyisir sejumlah lokasi. Jumlah personel ini memang sudah mulai mengalami penurunan dari awal hampir 1.000 orang yang terjunkan dan kini tersisa hingga 300 atau hanya 340 personel karena sebagian relawan yang sempat membantu ini sudah mulai kembali ke daerah masing-masing. Memang masih ada 10 yang masih dicari dengan beberapa lokasi yang sulit terjangkau. Ini juga jadi prioritas pencarian karena kondisi cuaca dan juga ketinggian dari lumpur dan juga pasir yang membawa atau material banjir menjadi salah satu kendala yang dihadapi, Maido. Ya, kemudian Eki, bagaimana dengan jalur Trans Sulawesi? Apakah hingga siang ini sudah bisa dilalui, Eki? Ya, beberapa titik yang sempat terputus akibat banjir bandang pada Senin pekan lalu memang sudah mulai dibuka. Namun sistemnya buka tutup. Ada beberapa titik termasuk di Desa Rada dan juga di Kota Masamba. Pagi tadi sempat dibuka utamanya di Jalan Trans Sulawesi atau di Kota Masamba, namun hari ini siang ini kembali ditutup karena memang proses pengerukan sisa material banjir berupa lumpur dan pasir ini masih terus dilakukan. Data dari BPBD Luwu Utara menyebutkan bahwa proses pembersihan jalan ini baru berjalan sekitar 80%, Maidok. Ya, kalau misalnya untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban terdampak banjir bandang di sana, ada 2 titik lokasi di beberapa kecamatan. Begitu, Eki, Anda bisa informasikan perkembangannya sampai dengan siang hari ini? Ya, proses pembangunannya memang masih terus dilakukan. Ada dana sekitar 5 miliar rupiah yang sudah cairkan melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu proses pembangunan hunian sementara. Untuk warga yang terdampak di Kecamatan Baibunta akan dibangun di daerah Meli, ada sekitar 400 hunian sementara yang akan dibangun di sana dengan lahan sekitar 2 hektar. Sementara bagi warga di Kecamatan Masamba ada lahan 12 hektar yang disiapkan untuk warga direlokasi ke tempat itu karena mengingat sebagian besar warga terdampak di Kecamatan Masamba yang sebagian besar berada di Kota Makasamba ini rumahnya hampir tidak bisa ditempati sehingga kemungkinan besar mereka akan direlokasi ke tempat itu di Desa Petambua, Maido. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eki Muzakir melaporkan langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Itu dia tadi informasi dari Luwu Utara.